Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi saya punya satu stok yang spesial. Ini stok diesel, mobil diesel. Dan mobil ini digemari banyak orang ya, dari semua kalangan, dari anak kuliah, terus bisnismen, terus orang tua juga seneng banget karena mobil ini mobil diesel, terus sudah captain seat juga, dan ini termasuk SUV premium. Ini dia mobilnya, Hyundai Palisade 22D Signature tahun 2022. Oke, jadi mengingat SUV yang sekarang Fortuner dan Pajero itu harganya udah 700 lebih. Itu harga barunya ya, 700 juta lebih karena udah keluar terbarunya yang Fortuner baru 28. Cuma beda di body kit atau dan kalau lainnya saya nggak tahu sih. Cuma kalau tampak keluarnya beda body kit aja dan harganya sekarang udah sampai 700 juta lebih. Dan kenapa nggak kalau misalnya kalian punya uang 700 juta lebih, kalian aplikasikan ke mobil yang lebih banyak fiturnya, lebih canggih, lebih nyaman, lebih enak, terus lebih kencang juga kayak Hyundai Palisade. Karena Hyundai Palisade ini kita stok di harga 795 juta. Bahkan cuma selisih sedikit banget sama Fortuner dan Pajero baru. Untuk kenyamanan luar biasa nyamannya, untuk fiturnya juga luar biasa banyaknya. Nah, sekarang kita jelasin mulai dari depan. Jadi Hyundai Palisade ini warna hitam, warna yang kebanyakan orang cari, warna yang pasaran, tapi purna jualnya masih oke banget karena warna hitam dan putih masih oke ya kalau untuk saat ini secondnya. Untuk lampunya ini udah pakai proyektor lamp dan LED, terus sensor parkir udah ada di bagian depan dan lebar mobil ini hampir 2 meter. Jadi tinggi saya yang 1,75 masih kalah dengan lebar mobil ini. Sekarang untuk mesinnya. Jadi kan mesinnya udah hidrolis ya dari pabrikannya, udah nggak pakai cagak lagi. Kalau bahasa Malang kan cagak. Jadi mesinnya ini CRDI 16 valve. Ini punya tenaga 2200 cc dan dia menghasilkan tenaga 198 HP dengan torsinya 440 Nm 8 speed. Jadi kalau untuk Fortuner dan Pajero 6 speed ini 8 speed. Dan torsinya luar biasa gede banget, 440 Nm tanpa diapa-apain. Dan dia juga sudah turbo sama kayak Fortuner dan Pajero. Ini udah ada peredamnya ya. Dari pabrikannya udah ada peredamnya. Luas banget mobilnya, keren. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Kalau di bagian sampingnya ini ada velg yang ring 20 yang sebenarnya ini warnanya tutun. Jadi ini dicat sama yang sebelumnya biar ngilangin warna chrome atau dead chrome kalau orang-orang sekarang, karena biar nggak kelihatan tua mungkin ya, mungkin karena itu selera sih. Kalau saya emang suka yang full black, kalau warnanya emang benar-benar hitam terus dapat peleknya tutun hitam dan chrome, saya mungkin pasti ngecatin juga biar senada sama warna bodi. Terus untuk spionnya ini udah retract, bahkan ini enak ya. Jadi kalau kalian misalnya agak menjauh, saya tak menjauh sih. Nah, kebuka. Jadi sebelum kalian buka kunci, dia sudah kebuka duluan. Dan kalau misalnya kalian mau buka, tinggal tekan tombol di sini. Jadi sudah kebuka. Nah, ini udah ada list chrome-nya yang sebenarnya ini warna chrome, tapi ini agak di smoke ya, biar nggak kelihatan chrome. Chrome-nya nyambung sampai di bagian depan. Terus untuk panjang mobil ini hampir 5 meter, itu selisih sedikit. Tepatnya itu 4,8 sekian lah. Hampir 5 meter dan lebih gede daripada Fortuner dan Pajero pastinya. Dan model dan desainnya saya suka banget karena lampu belakangnya sama-sama mengotak seperti ini. Jadi seakan-akan jendela belakang sama bagasi belakang ini nyambung ya. Nyambung kaca belakang dan sampingnya sini. Jadi looknya enak banget. Ini ada spoiler, terus udah LED juga, sudah power back door juga. Kita buka dari kunci aja. Dan dia dapat bagasi yang sangat amat luas. Sangat amat luas. Jadi mobil ini juga udah dapat karpet
premium, terus didobel dengan karpet mie. Ini jadi terkesan lebih bersih, terus kotoran juga nggak nempel ke karpet yang karpet dasarnya ya. Untuk joknya ini ada 7 seater, kalau misalnya kalian naikin gini. Jadi kalau misalnya diturunin itu bisa rata sama bagasi, jadi rata tanah ini ya. Lebih enak kalau misalnya kalian mau mudik ke luar kota atau kota yang jauh, terus kalian cuma butuh 4 penumpang, suami, istri, anak 1 sama suster 1, pas, nyaman banget. Atau misalnya kalian punya supir, ini driver, suami, istri, dan anak, jadi pas banget buat mudik dan perjalanan jauh. Sekarang kita bahas bagian interiornya, karena interior mobil ini sangat menarik buat dibahas. Karena di harga 700 jutaan kalian dapat fitur yang sangat canggih. Ayam, aduh. Sangat canggih. Ini karbon ya. Dan ini cover, jadi aman. Jadi aman. Yang sangat canggih, dan sudah ada sunroof, sudah ada panoramic roof. Jadi depan belakang udah ke bagian roofnya semua. Sekarang kita bahas di bagian belakangnya. Bagian interiornya. Oke, sekarang saya ada di bagian interior mobil Hyundai Palisade 22D Signature. Jadi ini tipe paling tinggi tahun 2022, dan saya suka langit-langitnya karena ini bahan sweat Alcantara ya, bahan-bahan premium, nggak bakal kalian dapet di mobil Pajero dan Fortuner. Terus sini sudah electric seat, sama lah ya, electric seat. Terus di sini ada memory seat, power window, central lock, dan ada pengunci jendela. Jadi pengunci jendelanya ini cuma berlaku buat di bagian belakang kanan kiri, karena ini ada gambar anak kecil. Jadi mungkin Palisade mikir, enggak sih, mungkin Hyundai mikirin kalau di belakang itu anak kecil terus suka ngutek-ngutek, dia akhirnya menciptakan pengunci jendela buat belakang biar lebih safety. Terus di bagian sini ada leveling lampu. Terus di sini ada handbrake-nya jadi model cungkil. Terus di sini ada power back door yang bisa kita pencet, selain dari manual dan dari kunci, kita bisa pencet dari bagian dalam sini. Terus di sini ada traction control, setirnya kulit, dan sudah ada audio steering switch. Dan sekarang kita mau nyalain dengan kondisi pintu terbuka. Nah, ini layar TFT-nya 13,9 inci yang udah lengkap banget. Jadi Hyundai ini ada sistem kayak yang bisa diatur dengan HP, BlueLink namanya. Itu belum sempat kita coba juga. Tadinya mau kita coba karena ini harus didaftarin by Hyundai ya. Jadi kalau kalian beli mobil baru atau kalian beli mobil second, kalau mobil second sih ini ya, leren daftar sih. Jadi harus daftarin dulu ke Hyundai, nanti bisa kalian aplikasikan ke mobil ini. Jadi gampang kok, cuma daftarin aja. Dan oke, sebenarnya ini layar yang di sini itu udah ke arah mobil modern yang nyambung. Jadi sama kayak BMW juga ya, kayak gini. Cuma ini terbilang buang space karena layarnya cuma 13,9 inch. Di sini di tengah. Pengaturannya juga di tengah. Memang pengaturannya mudah, tapi buang-buang tempat, kayak di sini kosong, sini kosong. Tapi cuma terkesan menyatu sama speedometer di bagian sini. Untuk speedometernya ini analog, tapi yang di tengahnya ini digital. Terus sini udah ada cruise control dan pedal shift. Untuk sennya ini tetap di bagian kanan sama kayak mobil biasanya, dan di bagian kirinya ini ada wiper. Wipernya leveling tapi nggak bisa di auto. Terus untuk penyemburan airnya juga sama kayak mobil biasanya, cuma diangkat gini, cuma sayangnya belum auto. Terus untuk bahan-bahan yang di sini, dashboard ini soft touch yang premium. Jadi saya suka materialnya dari interiornya, ini bener-bener premium, mobil premium, sweat Alcantara. Terus dashboardnya juga soft touch, pembukaan lemarinya juga soft opening. Terus untuk joknya ini jok kulit warna merah yang ada ventilasi udara, jadi bisa menyemburkan udara panas dan dingin, tapi nggak bisa diatur untuk levelingnya. Jadi untuk penyemburan udaranya ada di bagian sini, tinggal dipencet. Kalau misalnya pengen ada anget-angetnya atau ada dingin-dinginnya bisa tinggal dipencet aja. Jadi tersedia di kanan dan kirinya.
Terus untuk levelingnya cuma 1 2 3 ya, bukan suhu ya, cuma kerasnya nyemburnya aja. Terus yang di bagian iDrive mode ini bukan iDrive ya, tapi drive mode. Jadi drive mode ini cuma pengaturan untuk mode berkendara. Jadi ada smart, eco, comfort, dan sport. Ngaturnya lewat sini. Jadi lucu. Dan untuk transmisinya ini transmisi pencet. Jadi bener-bener mobil masa depan yang nggak pakai tuas transmisi yang timbul seperti lain-lainnya. Nah, terus di bagian sini ada AC. Jadi AC dual zone yang bisa diatur untuk kanan mausunya seberapa, untuk kiri mausunya seberapa, atau bahkan untuk kanan dan kiri mau sama juga masih bisa diatur di bagian sini. Untuk di layar TFT-nya banyak banget. Jadi kayak ada Apple CarPlay, Bluetooth, radio, terus ada rear climate, dan ada GPS-nya juga. Dan di bagian sini ada lemari penyimpanan yang cukup besar. Jadi ini nyimpenin ini ya, manual booknya Honda CR-V. Terus di sini ada yang buat ngecas, ada 2 buah, ada USB juga. Terus di sini ada wireless charger yang bisa dipakai ketika pintu ditutup. Jadi tinggal ditaruh sini aja, udah nyambung wireless chargernya. Dan harus pintu ditutup, kalau pintu kebuka nggak mau. Kalau ini ketika di-push bisa jadi cup holder 2. Jadi ada cup holder tambahan di bagian tengah. Tapi kalau misalnya kalian pengen kelihatan lebih leluasa atau lebih luas, ini bisa digeser aja kanan dan ke kirinya. Nah, untuk posisi berkendara ini nyaman banget. Sudah kayak SUV biasanya, tinggi, tegak, dan maco, keren. Karena ini juga udah bisa diatur tilt steering dan telescopic steering. Jadi udah lengkap ya, cuma sayangnya nggak utuh. Sekarang kita bahas di bagian belakangnya. Karena di bagian belakangnya ini mobilnya sudah captain seat. Oke, saya suka banget duduk di belakang kalau di mobil Palisade ini karena mobilnya luas banget. Headroom sama legroomnya juga masih jauh banget. Bahkan kalau tinggi kalian 2 meter juga masih ada jarak ya ini atasnya. Terus nyaman banget, kursinya nyaman, speakernya udah speaker premium Infinity, dan dia udah ada tirainya ya dari pabrikan. Jadi nggak perlu beli tirai. Kalau Fortuner Pajero kan belum ada. Kalau ini udah ada, bos. Harga secondnya juga cuma 795 yang nempet sama Pajero Fortuner baru. Aduh, kapan lagi kan punya SUV premium yang udah banyak banget fiturnya, terus udah nyaman banget. Jadi ini nyaman banget buat keluarga di rumah ya. Terus di bagian sini ada AC yang bisa diatur. Dari sini juga ada ventilasi udara yang bisa diatur panas dinginnya jok ya. Jadi lengkap. Saya kira cuma 2 di bagian depan kanan kiri, ternyata 4-4-nya ada. Jadi bisa diatur bagian sini. Coba nyalain lampu ya mesinnya. Ini kita nyalain biar lebih dingin pantatnya kan. Oh, loh kan bisa ya. Terus ada temperatur yang bisa diatur juga. AC semburannya juga dari atas sini, dan di bagian tengahnya sini sudah ada power supply yang bisa buat ngecas juga. Terus bagian pintunya udah ada cup holder 2, terus ada door pocket juga di bagian sini. Bagian bawah juga sudah ada. Jadi lengkap, nyaman, dan luas. Airbagnya juga lengkap. Dan belakangnya sampai belakang ada semburan AC-nya. Jadi luas banget, enak banget. Worth it banget kalian ngeluarin duit 795 juta buat mobil second yang rasanya masih sama kayak baru dan bodinya masih original luar dalam juga. Jadi menurut saya worth it banget. Kalian bakal seneng sih kalau misalnya kalian punya ini di rumah daripada punya Fortuner dan Pajero yang FOMO lah ya. Mungkin bisa dibilang FOMO karena musimnya cumi-cumi darat liwat. Tuh. Mungkin sekarang kita coba mobilnya karena ini hujan. Oh ya, ini panoramik biasa ya, bukan panoramik roof yang bisa dibuka, karena yang bisa dibuka cuma depannya aja sunroof. Kalau yang belakang nggak bisa, cuma panoramik. Jadi buat cahaya aja kayak gini, keperluan buat video kan. Dan dia juga elektrik ya, bisa diatur dari depan. Yang belakang diatur depan, yang depan juga diatur di bagian depannya juga. Oke, sekarang kita mau coba mobilnya keliling-keliling. Mungkin lebih enak ya, lebih enak di setirin ya daripada nyetir sendiri. Oke.
Sekarang kita coba jalan-jalan dengan kondisi saya di belakang karena saya sering banget nyetir mobil ini sendirian, tapi tetap nyaman kok kalau sendirian. Handlingnya nyaman, ground clearance-nya juga tinggi, terus belok-beloknya juga nyaman. Untuk akselerasi juga saya belum nyoba ya, mobil ini 0 ke 100 ya berapa, dan akselerasinya juga 0 ke 100 nya itu mencapai 9,2 detik, tapi nggak bakal kita coba ya karena misalnya juga ya agak susah. Tapi kalau misalnya menurut data di Google itu 9,2 detik untuk 0 ke 100 nya. Karena kali ini saya pengen nyoba duduk di belakang dengan kenyamanan yang luar biasa. Terus suara dari luar juga sama sekali nggak kedengeran, padahal ini lumayan rame dan udah hujan, jadi nggak kedengeran banget, nggak kedengeran sama sekali, malah dikit sih kalau misalnya kita lebih teliti lagi buat dengerin. Cuma kalau sekilas sama sekali nggak kedengeran. Jadi enak banget buat privacy kalau misalnya kalian punya tamu dari luar kota, tamu bisnis, kalian bisa bawa mobil ini, terus bawa driver, tinggal tutup tirainya, tinggal kita ngobrol di jalan. Jadi menghemat waktu kalau buat dealing nih, ya kan? Keren, enak. Dan ini kita lewat jalan-jalan sempit ya, karena mobil yang gede jadi agak susah kalau misalnya papasan dari depan. Ini kita papasan sama Innova aja udah lumayan susah ya, mengingat lebarnya hampir 2 meter, jadi ya lumayan susah karena rata-rata lebar jalan di sini kan 5-6 meter kalau daerah garasi kita. Jadi lumayan makan tempat banyak tapi enak kalau buat luar kota, enak ini, nyaman. Ini masih kita onin ya ternyata, jadi ada adem-ademnya nih pantat. Terus kita juga pengen nyoba lagu lewat Bluetooth mobil di sini, karena mengingat speaker ini speaker premium Infinity, tapi nggak bisa kita coba karena takutnya nanti kena copyright di YouTube ya. Tapi menurut saya ini oke banget mobilnya, gila. Kalian bakal dapat yang dari harga yang 795 juta itu kalian bakal dapat kenyamanan yang luar biasa, dan mungkin harga segitu bisa dapat kenyamanan yang lebih ya, karena menurut saya overrate mobil ini dari harganya. Keren, Korea keren. Annyeonghaseyo. Sarangyo. Sarangyo opa. Nyaman banget ya. Jadi agak lama ini perjalanan. Terus aspalnya juga kita lewatin yang kurang enak, jalan yang sempit, dan aspal yang enak juga enak mobilnya. Karena mungkin sasis ini udah sasis monocoque ya. Kalau Fortuner Pajero itu kan masih leather frame. Kalau monocoque itu kan jadi satu sama body dan sasisnya. Kalau leather frame kan terpisah. Jadi ini masih lebih baik kalau untuk soal sasisnya. Terus di bagian tengahnya sini juga nggak ada pembatas ya. Apa di bagian sini di belakang ada gundukan, biasanya ono gundukan kan. Fortuner ono nggak ya? Lali aku. Di Fortuner ada, cuma di Palisade ini nggak ada, jadi lebih kelihatan lebih luas, nyaman dan enak. Jadi bakal rugi sih kalian kalau misalnya pengen diesel tapi nggak pilih mobil ini. Walaupun kondisinya mobil ini second, tapi ini masih like ori karena bodi luarnya masih original cat, jadi nggak ada dempul sama cat tumpuk sama sekali. Terus kilometer juga masih sangat rendah. Semua berfungsi normal function, fitur-fitur juga aman dan nyaman waktu kita pakai. Joknya juga nggak ada yang lupa sedikit pun.
Jadi worth it banget di harga 790-an karena masih pas di pasaran juga masih sekitar 850-an kalau kalian nggak percaya ya. Masih sekitar 80-an, 850-an. Kalau kita jual kan termurah 795. Itu pun masih bisa nego dan masih dapat iPhone 16 Pro Max karena promosinya bulan ini itu cepet-cepetan ya karena kita cuma sediain 1 unit iPhone 16 Pro Max di antara 5 unit yang dipromosikan, termasuk unit ini unit yang paling affordable harganya karena yang promosi yang mobil lain itu hampir udah 1M lebih semua dan bahkan ada yang 2M. Kalau ini masih sangat affordable harganya 395 tapi dapat iPhone 16 Pro Max. Gila kan? Keren kan? Udah mobilnya nyaman, aman, enak, gede, gagah, warna hitam, fitur canggih, joknya nyaman. Tidur dulu lah ya. Oke, selesai juga kita review Palisade. Jadi SUV premium bermesin diesel yang worth it banget buat dibeli. Dan secondnya cuma 795 juta seharga mobil barunya Fortuner dan Pajero baru sekarang ini. Jadi kenapa enggak buat pilih SUV premium diesel ini, ya kan? Oke, seperti biasa terima kasih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan kalian bisa ketik di kolom komentar kalau misalnya ada informasi yang kurang dari saya tentang mobil ini, atau misalnya kalian mau request sesuatu yang unit mobil mana yang direview, mungkin kita bisa review di stok yang tersedia di kita ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.